Sektor usaha kecil dan menengah atau UKM bakal menghadapi tantangan besar ketika masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA mulai berlaku 31 Desember ini. Pasar besar dalam negeri yang selama ini mereka nikmati akan berdatangan barang-barang pesaing dari antero Asia Tenggara. Sudahkah UKM kita siap? Simak ulasannya berikut ini. Inilah suasana pasar tradisional di Jakarta. Di sini menjadi tempat sektor usaha kecil dan menengah memasarkan produknya. Berbagai macam produk UKM dapat dijumpai di sini. Dari mulai kebutuhan rumah tangga, produk fashion, hingga barang-barang hobi. Namun, masa-masa ketika UKM menikmati pasar yang besar itu akan segera berakhir. Sebab, 31 Desember nanti, ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 resmi diberlakukan, pasar empuk itu harus dibagi dengan kompetitor dari berbagai negara dari kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Tentu saja ini akan menjadi ancaman jika tidak diikuti kesiapan yang cukup dengan daya saing yang kuat. Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah terang-terangan mengungkapkan kekhawatirannya atas berlakunya perdagangan bebas ASEAN dalam rangka MEA. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Faktanya, sektor UKM Indonesia memang belum menjadi pemain global yang cukup kuat. Data di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menunjukkan kontribusi produk UKM Indonesia masih kalah dengan kontribusi produk UKM negara-negara ASEAN dalam rantai pemasok produk secara global. UKM Indonesia hanya menyumbang 6,3%, sedangkan negara lain seperti Malaysia sudah mencapai 46,2%, Thailand 29,6%, Filipina 20,1%, dan Vietnam 21,4%. Artinya, daya saing UKM Indonesia memang masih rendah. Oleh karena itu, yang penting dilakukan oleh UKM dalam negeri adalah bagaimana meningkatkan kontribusi pada rantai produk global. Selama ini ekspor produk UKM hanya memiliki porsi sebesar 14% dari total ekspor Indonesia. Kesiapan UKM menjadi pemain di level regional ASEAN memang patut mendapat perhatian. Beda dengan sektor usaha besar yang memang memiliki daya untuk bersaing, UKM tidak memiliki daya yang sama. Salah satunya adalah sektor permodalan. Soal kredit sendiri, sektor perbankan masih berhati-hati dalam mengucurkan kreditnya ke UKM. Sebab ternyata jumlah kredit macet UKM cenderung meningkat. Berdasarkan data statistik perbankan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan OJK per Agustus 2015 lalu, besaran non-performing loan atau NPL sektor UKM berada di angka 4,65% dengan total kredit bermasalah mencapai 33 triliun rupiah dari total 710,1 triliun kredit outstanding UKM. Dengan adanya data ini, dapat disimpulkan bahwa besaran NPL mengalami peningkatan 0,42% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di posisi 4,23%. Karena itu, peran pemerintah diperlukan dalam kerangka permodalan tersebut. Dalam kaitan ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengalokasikan kredit usaha rakyat 4 kali lipat pada 2016 dibanding 2015. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, jumlah kredit usaha rakyat akan ditingkatkan menjadi 120 triliun rupiah pada 2016. Dengan jumlah mencapai 56,2 juta unit, ternyata UKM di Indonesia mampu menyerap 97,2% tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. Jelas, UKM sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, juga berperan dalam penerimaan devisa. MEA sesungguhnya bukan hanya melulu menjadi ancaman, tapi juga peluang.
Sayangnya, UKM Indonesia memang belum menjadi pemain internasional yang kompetitif. Pelaku UKM dan pemerintah betul-betul harus mengantisipasi situasi baru dalam kerangka MEA tersebut. Sudah cukupkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini? Simak ulasannya setelah jeda.